Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau salah satu alumni yang saat ini sudah aktif di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Langsung saja kita ke narasumber kita, ini dia. Oke, boleh kenalan dulu dengan siapa ini? Ya, kenalan ya Kak. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Mahmuda. Saya alumni dari SMK Negeri 1 tahun 2012. Rahmalia tahun 2012. Betul. Berarti adik saya ini ya. Iya, saya adik tingkatnya Kakak. Iya, Oh, saya agak ciren-ciren gitu. Agak ciren ya, Kelihatannya Kak. mirip siapa gitu kan. Dulu jurusan apa? Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Kita nggak terlalu bertemu ya. Saya dulu pemasaran ya. Iya. Agak jauh kita jaraknya. Nggak Tapi apa-apa. dulu suka ketemunya waktu pas ekskul. Oh, di ekskul ya, di pramuka ya? Betul. Ya betul. Jadi ini salah satu aktivis pramuka juga nih ya. Oke, Rahmalia. Iya, Oh, boleh cerita dulu deh tentang pengalaman di SMK 1 ya. 1. Biar nanti teman-teman yang di sana nih keinget nih, oh ini Rahmalia yang waktu itu nih gitu. Iya. Boleh cerita dulu. Jadi 2010 itu saya masuk SMK Negeri 1. Memang dulu pengennya masuk sini gitu. Jadi daftarnya SMK 1 sama SMK 3. Alhamdulillah masuk, keterima dan lulusan masuk ke jurusan yang memang saya suka juga, akuntansi gitu. Pengalaman saya selama sekolah di SMK 1 itu Kak, mental saya terbentuk sih Kak di sini gitu, karena saya juga dulu itu suka ikut ekstrakurikuler, baik pramuka dan paskib juga. Oh iya. Iya. Aktif di paskib juga Paskib ya. juga gitu. Jadi memang ketika sudah keluar dari sekolah itu mentalnya terbentuk. Sudah terbentuk gitu. ya. Jadi Sudah terbiasa. berani, udah terbiasa ngomong di depan banyak orang, terus udah terbiasa memaintain orang-orang gitu kan. Biasanya jadi udah nggak, pokoknya bener-bener kalau bisa dibilang mental bajanya udah ada dari sekolah itu udah terbentuk kayak Iya, gitu. bener memang kalau di SMK itu ya untuk ekskul khususnya pramuka sama paskibra itu kayaknya memang anak-anaknya itu sudah dididik mentalnya nih luar biasa ya. Betul. Saya juga dulu gitu, saya berani ngomong tuh karena memang waktu di pramuka, waktu di paskibra itu memang udah biasa untuk apa ya? Kalau dulu bahasanya digojlok gitu. Iya, betul. Mentalnya digojlok, fisiknya digojlok. Jadi kalau tampil di depan orang tuh tinggal tak 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 gitu, udah berani gitu aja. Betul. Jadi punya nilai plus gitu Iya, Kak. betul Jadi banget. kalau ngomong sama orang udah nggak ala kayak gitu, dan fisiknya juga jadi kuat, tahan banting. kayak Tahan gitu. banting. Jadi benar-benar selain di pendidikannya juga luar biasa, ngerasa jadi punya apa ya, pengalaman yang lebih banyak dari teman-temannya juga, dan lebih pinter sih kayaknya Kak. Karena kalau akuntansi itu kan hitung-hitungan gitu. Jadi ketika daftar kerja memang cari yang pekerjaannya berhubungan dengan hitung-hitungan juga Hitung-hitungan, gitu. ya. Jadi masuk kayak gitu. Oke, luar biasa. Ini salah satu alumni yang ternyata kemudian benar-benar apa ya, sudah di manage gitu ya. Dari SMP ini memang udah diniatkan untuk masuk SMK Negeri 1 Metro jurusan akuntansi, terus kemudian karena sudah punya plan nanti kerjanya bakal di sini juga. Nah, ini nih yang kerennya kayak gini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang pengen juga gabung ke SMK Negeri 1 Metro, langsung aja dicari informasinya, ada jurusan apa aja, dan kemudian kalau bisa memang di manajemen nih, oh nanti aku mau lulus jadi ini, berarti sekolahnya ngambil jurusan ini gitu. Oke, terus kemudian ini sekarang aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya alhamdulillah sebagai karyawan BUMN di PT Permodalan Nasional Madani. Di PT Permodalan Nasional Nasional Madani. Wah, ini salah satu BUMN yang ada di Indonesia ya. Betul, Ya, betul. boleh cerita nih sedikit tentang PNM. Ya, PT Permodalan Nasional Madani itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis kelompok gitu. Jadi memang tujuannya itu adanya Permodalan Nasional Madani membantu masyarakat prasejahtera di wilayah kerjanya masing-masing untuk bisa sejahtera seperti itu. Jadi memberikan pembiayaan tanpa jaminan tapi berbasisnya kelompok gitu. Jadi nggak bisa sendirian. Oh, jadi ini semacam memberikan pemodalan kepada misalkan unit atau UMKM semacam itu ya. Iya. Tapi yang basisnya kelompok dia. Basisnya kelompok. Tidak bisa perorangan. Tidak bisa. Memang pembiayaannya itu dia perorangan, tetapi harus ada satu wadahnya gitu. Jadi kumpul di satu tempat seperti itu.
Itu minimal berapa nih? Berapa orang dalam satu kelompok itu? Minimal 10. 10 orang 10 dalam orang satu dalam satu kelompok. kelompok usaha itu. Iya. Untuk misalkan pabrik kerupuk misalkan gitu ya. Berarti harus ada 10 ya. Iya. 10 orang yang kemudian bekerja di situ, terus kemudian diberikan modal. Nah, modalnya itu diberikan perorangan. Iya, dan sebenarnya lebih ke di wilayah tertentu. Jadi misalkan dia di satu titik nih, walaupun usahanya tidak kerupuk semua gitu Kak. Jadi kayak ada kerupuk, terus misalkan dagang gorengan atau jual sosis, jual es, nasi uduk itu boleh gitu. Yang penting dia di wilayah daerah Dari situ, daerah yang dan dari sama. situ. Oh gitu. Oh maksudnya jadi gini ya. Misalkan dalam kecamatan ini ada 10 usaha. Betul. Nah terus kemudian dijadikan satu. Betul. Baru dimodalkan. Betul. Oh seperti itu. Iya. Jadi dia pemberian modalnya kepada kelompok yang semacam itu ya. Iya, jadi nggak harus satu usaha yang Satu sama. usaha yang sama. Boleh usahanya berbeda, tetapi tinggal di wilayah yang sama, di daerah yang sama. Tapi untuk pembiayaannya tetap diberikan berdasarkan perorangan. Seperti Perorangan. itu. Berarti nantinya kebutuhannya kan berbeda-beda ya. Betul, kebutuhannya akan berbeda-beda. Jadi ketika di satu kelompok itu belum tentu semua yang ada di situ pembiayanya sama. Iya, iya. Jadi tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Iya, karena kan pastinya berbeda-beda kan. Iya. Kayak mungkin pedagang gorengan dengan pedagang minuman kan pasti beda gitu. Makanan dan minuman pasti berbeda. Betul. Jadi memang hanya dia tempatnya satu, tapi kalau untuk pembiayaannya itu masing-masing seperti itu. Gitu. Jadi PNM ini membiayai kelompok tapi di suatu wilayah tertentu. Jadi tidak harus satu jenis usaha tapi bisa berbeda-beda. Betul. Betul, Kak. Terus kemudian apa sih yang memotivasi kamu sampai akhirnya pengen gabung nih ke PNM? Iya, karena sebenarnya sebelumnya saya punya pengalaman kerja juga sama di pembiayaan berbasis kelompok juga gitu. Oh jadi sebelum di BUMN ini kamu sempat kerja dulu? Iya, sempat kerja juga di pembiayaan berbasis kelompok, tetapi memang dia swasta seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan di tahun 2017, itu ada salah satu perusahaan yang memang milik negara membuka lowongan untuk rekrutmen karyawan, jadi dicoba gitu. Karena kan pasti yang tadinya swasta ke BUMN banyak benefit yang lebih bisa didapatkan seperti itu. Jadi motivasinya karena nantinya akan ada benefit yang lebih ya? Iya betul. Awalnya sih itu benefitnya yang dijanjikan lebih banyak seperti itu. Ternyata setelah masuk ya memang alhamdulillah luar biasa. Banyak ya? Banyak gitu. Berarti nanti pasti ada pengalaman yang bisa diceritakan nih berkaitan dengan benefit yang didapat Ya, siap. setelah bergabung di BUMN ini. Terus kemudian bisa ceritain nih awal masuk nih jadi apa dulu nih sampai akhirnya sekarang di tahap ini? Ya, jadi awal masuk itu pertama jadi account officer kayak gitu. Jadi account officer itu bagian yang khusus nih untuk melakukan rekrutmen nasabah-nasabah, penagihan seperti itu. Nah, kalau di PNM ini juga jenjang karirnya itu sangat jelas Kak gitu. Kenapa saya juga memilih masuk di PNM karena dijanjikan dari awal itu jenjang karir yang jelas. Jadi ada target-target yang harus dicapai. Ketika target tersebut capai itu langsung diberikan kesempatan untuk asesmen gitu, untuk kenaikan jabatan seperti itu Kak. Jadi awal masuk itu jadi account officer, terus setelah jadi account officer ada target Kak selama 1 tahun itu rekrutmen nasabah baru itu sebanyak 30 per bulan. Jadi 1 tahun itu targetnya 300. Tapi kan kalau misalkan capai terus harusnya 10 bulan sudah bisa capai target. Itu ketika sudah 1 tahun jadi account officer diberikan kesempatan jadi senior account officer, dan ketika jadi senior account officer itu hanya setengah targetnya Kak. Jadi kalau tadi jadi account officer itu targetnya 300 rekrutmen nasabah baru, nanti kalau sudah jadi senior account officer itu 150 rekrutmen nasabah baru. Dan alhamdulillah aku juga 6 bulan itu udah bisa dapat kesempatan untuk jadi kepala cabang. Wah, gitu. Luar biasa. Ya, jadi kepala cabang. Setelah itu jadi kepala cabang itu di Januari 2018 sudah jadi kepala cabang.
Dan di Mei 2019 karena memang unit aku itu capai target, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi asesmen untuk menjadi kepala area. Jadi kalau kepala area itu membawahi 7-8 unit. Unit kantor cabang seperti itu. Dan itu waktunya 1,5 tahun ya Kak untuk asesmen kepala area. Dan alhamdulillah kemarin juga habis asesmen lagi gitu. Jadi manajer pengawasan regional. Wah, luar seperti biasa. Ini kita nggak kaleng-kaleng ya, ternyata ngundang alumni yang memang memiliki pengalaman yang luar biasa gitu, bertingkat gitu. Dia istiqomah untuk kemudian naik ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Berarti setelah dari manajer ini bakal ada lagi nih? Bakal ada Lagi, luar biasa. Bakal Ini ada. saya pengen tahu dulu ini, untuk PNM ini kantor cabangnya ada di mana aja nih? Kalau untuk yang di sekitaran metro itu ada di Batanghari. Di Batanghari? Iya, Batanghari ada 2 kantor Kak. 2 kantor. 2 kantor sama di Trimurjo. Di Timurjo. Iya, ada 2 kantor juga. Gitu. Kalau untuk metro memang tidak ada kantornya, tapi dihandle sama Batanghari dan Trimurjo. Oh gitu. Tapi di metro tetap ada. Ada. Apa namanya? Nasabahnya ada. Nasabahnya yang dibiayai atau dimodalkan. Ada. Ini berarti jadi manajer terus kemudian aktivitasnya sangat banyak sekali berarti. Ya kalau sebenarnya kalau mobilitasnya itu dari account officer sudah banyak Kak, aktivitasnya sama sih kurang lebihnya seperti itu yang dikerjakan. Berarti kan awalnya jadi tadi apa? Account officer. Account officer gitu. Yang harus kemudian mencari targetan tadi itu ya, 15-30 orang dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini pasti punya cerita nih, punya pengalaman atau tantangan nih, kira-kira apa nih? Pernah mengalami apa aja nih? Ya, jadi kalau untuk tantangannya sendiri Kak, kayak yang tadi udah dibahas di awal ya Kak. Jadi kalau waktu pas jadi account officer itu kan banyak teman-temannya juga ya Kak, jadi nggak sendirian kan. Itu tantangan di awal itu memang bawaan dari teman-teman Kak, karena kita baru mulai kerja tuh mereka tuh malu. Biasanya kan karena kita itu harus sosialisasi kan Kak, sosialisasi gitu ketika ada ibu-ibu yang lagi duduk di depan rumah atau lagi ngobrol-ngobrol di depan warung. Itu kan sebenarnya target pemasaran kita kan Kak untuk sosialisasi gitu. Jadi kendalanya itu awalnya ikut teman-teman gitu, karena teman-teman yang malu nggak usah penawaran gitu, nggak gitu kan. Jadi akhirnya tidak melakukan penawaran. Tapi karena tadi awal juga sudah mikir kalau kan biasanya juga selama ini udah sering ngomong gitu, sering ngomong di depan orang, harusnya kan sudah punya mental kayak gitu. Jadi habis dari situ karena mikir kalau ikut-ikutan terus ujung-ujungnya nggak bakal dapet nasabah, ya beraniin diri aja. Jadi mau ketemu siapapun, mau ada ibu-ibu cuma 1-2 gitu, nggak pernah nyerah Kak. Tawarin. Yang susahnya itu kadang kalau dulu kan saya 2017 tuh Kak baru join, banyak yang memang orang tuh belum tahu Kak tentang pembiayaan berkelompok ini gitu. Terus juga ada yang memang masih kayak takut kayak gitu kan, kayaknya kalau hutang itu serem atau seperti apa kayak gitu kan, karena selama ini taunya rentenir dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi tantangan terbesar sih meyakinkan nasabahnya kalau kita itu bukan datang untuk menambah masalah, tapi memberikan solusi ketika nasabahnya memang niat mau usaha. Kan kadang tuh kalau kita mau pinjam ke tetangga aja, jangankan 1-2 juta ya Kak, 100-200 aja bisa nggak dikasih kayak gitu. Ini kita datang, niatnya memang kalau ibunya mau usaha, mau memajukan kehidupan ekonominya ibu, bantu suami, nggak perlu kasih jaminan, yang penting ibunya itu komitmen di kita, pembayarannya lancar, kita bantu kayak gitu. Meyakinkan itu sih yang susah gitu awalnya, karena memang yang belum tahu dan takut gitu. Tapi setelah sudah dijalanin itu bahkan sempat ada nasabah aku tuh Kak udah sampai pembiayaan 8 juta. Dia waktu itu usahanya itu di pasar dagang hasil bumi. Jadi kayak kunyit, terus kencur, kayak gitu, pokoknya hasil bumi. Jadi ketika
ketika pencairan sudah dapat 8 juta, itu ketika sudah pencairan nih Kak, itu nasabahnya itu nangis terus bilang ke aku, makasih ya Mbak, kayak gitu. Terus spontan kan aku bilang, Bu kenapa terima kasih, Ibu kan bayar nih nanti. Cuman dia bilang, tapi Mbak kalau bukan dari Mbak nggak mungkin ada yang pinjemin aku 8 juta, nggak ada jaminan. Dan kan Mbak bisa lihat dari awal aku pembiayaan, usaha aku cuma sekecil apa. Sekarang alhamdulillah ya, berkat Mbak juga usaha aku jadi lebih besar kayak gitu. Jadi yang bikin bangga dan masih bertahan itu kalau kita ngasih pembiayaan ke orang yang tepat, itu hasilnya kelihatan kayak gitu. Jadi rasanya juga kayak sambil nolong ya. Iya, jadi ngebantu orang gitu. Memang kayaknya banyak pembiayaan yang awalnya tuh memang semua itu pasti pengennya tuh ngebantu orang lain gitu. Karena kan pasti kita tahu ya, apalagi di Indonesia ini banyak sekali khususnya perempuan-perempuan yang mungkin sudah lanjut usia, yang ekonominya ke bawah, yang mereka itu kesehariannya bingung juga nih. Kalau misalkan cuman ngandelin gaji suami, ya pas-pasan seperti itu. Tapi dengan adanya kemudian keinginan mereka untuk bikin usaha dan adanya lembaga yang memodalkan, ini akhirnya bisa maju. Ya, saling mutualisme lah. Iya, betul. Dan kenapa masih bertahan di Mekar juga? Mekar kan nerima yang walaupun lulusan dari SMA gitu kan. Sedangkan SMA, SMK kayak gitu. Sedangkan kan memang banyak pekerjaan sekarang yang membutuhkan ijazah S1 gitu, minimal D3 gitu. Tapi di PNM sendiri dimulai dari SMK pun sudah bisa join gitu, masuk ke PNM. Dan PNM itu juga nggak hanya merekrut karyawan kayak gitu, tapi memikirkan juga pendidikan seperti itu. Jadi ketika karyawan sudah masuk nih selama 1 tahun, langsung ditanyain, kamu minat nggak mau kuliah lagi, seperti itu. Jadi kalau ketika kamu minat sekolah lagi, kami bantu. Jadi langsung dari PNM itu ada programnya sendiri Kak. Ada programnya juga? Iya, sudah bekerja sama universitas terbuka seperti itu. Dan untuk pembayaran kuliahnya pun itu bisa potong gaji. Kalau nanti nilainya bagus dan tidak pernah turun IPK-nya, itu pun ada beasiswa gitu sampai sampai dia lulus seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya direkrut jadi karyawan tapi juga dibantu untuk dikuliahkan ya. Betul. Bahkan sampai sekarang itu sudah ada program yang S2-nya. Ada S2-nya? Iya. Ikut Dan juga nggak ini? Belum. Dan ada beasiswanya juga seperti itu. Luar biasa. Ini pasti teman-teman yang dengar juga ini mulai tertarik nih ya. Ternyata PNM ini bukan hanya merekrut karyawan untuk nanti bakal jadi tukang tagih nih. Kan biasanya orang-orang kalau dengar kata Mekar kan takut nih ya. Videonya di mana-mana kan seperti itu. Tapi ternyata awalnya nggak gitu. Ini terjadinya hal semacam itu tuh karena tadinya warga yang punya niatan mau bikin usaha, butuh modal, sudah dimodalkan tapi ternyata nggak untuk usaha. Betul. Ada yang nakal ternyata ya. Iya, ternyata ada yang nakal. Jadi biasanya seperti itu terjadi ya karena nasabah-nasabah yang nakal-nakal aja. Iya, kita mungkin break dulu ya, nanti kita sambung di pertanyaan kita yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Skansa Podcast. Lulus sekolah bingung mau lanjut kemana? Sudah cari-cari tapi belum ketemu juga. Ini saatnya kamu pilih SMK. Pilih Skansa yang menjamin kamu lulus langsung bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Yuk, daftar Skansa Metro aja. Kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast dan masih dengan narasumber yang sama dari salah satu karyawan PNM BUMN di Indonesia ini. Ya, Kak Rahma. Iya Kak. Kita kembali lagi nih. Kita coba saya pengen tahu dulu nih. Ini kan Kak Rahma sudah berkeluarga belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Gimana nih? Ini kan sekarang jadi manajer. Terus menjadi tentunya jadi istri, jadi ibu rumah tangga. Gimana nih cara membagi waktunya nih? Pekerjaan dan juga harus aktif di rumah juga nih. Karena kalau kita itu kan sekarang udah
jam pulang kerjanya kan jam 9 tuh Kak. 9 malam. Iya, jam 9 itu jam pulang kerjanya. Dan kita kan bisa kalau sekarang kan karena saya posisinya sebagai kepala area ya. Kepala area. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dihandle melalui handphone gitu. Jadi grup WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi cara membagi waktunya bisa sih Kak, karena bisa dihandle melalui handphone juga gitu. Jadi kegiatan di rumah masih tetap bisa dijalankan dan di kantor juga monitoringnya masih tetap bisa dijalankan seperti itu. Jadi memang kalau sebagai kepala area ini nggak harus selalu di kantor atau setiap hari harus ke kantor ini, kantor ini nggak harus ya? Tetap harus. Cuman memang ada bisa sekitar jam 6, jam 7 itu kita sudah bisa geser pulang ke tetap lanjut monitoring tapi melalui handphone bisa seperti itu. Handphone ya, seperti itu. Jadi bisa fleksibel lah ya. Iya. Bisa lebih enak lah. Seperti itu. Terus kemudian kan sudah berkeluarga ya? Iya, sudah. Terus kemudian gimana nih awal mula waktu kamu pertama kali ini di PNM ini, gimana tanggapan keluargamu? Mendukung atau sangat, wah keren banget kamu bisa di sini gitu dan sebagainya? Iya, awal mula daftar di sini orang tua sih mendukung aja ya, karena tergantung dari anak kan biasanya Kak. Kalau anak memang suka cerita, tergantung anak, kalau ceritanya memang anaknya kayaknya ceritanya juga nyaman kerjanya, terus tempat kerjanya juga bagus, apalagi didukung dengan embel-embel BUMN ya Kak gitu. Iya, Jadi iya, memang orang tua sangat setuju sih seperti itu. Dan melihat memang benefit yang didapatkan juga luar biasa. Jadi sejauh ini orang tua sangat mendukung seperti itu. Wah, itu luar biasa. Ini berkaitan dengan benefit, nanti ngomongin benefit. Kira-kira benefitnya apa aja sih? Yeah. Jadi salah satu karyawan di BUMN PNM ini. Cerita sedikit ya Kak. Boleh. Banyak juga nggak Banyak juga apa-apa, nggak bebas. Jadi mau cerita flashback terkait kemarin itu pada saat pandemi COVID. Jadi kan pandemi kita COVID. sempat COVID ini masuk 2017 ya. Berarti belum COVID. Belum, kan? pas waktu masuk belum COVID. Gimana? Ketika pandemi COVID itu kan memang luar biasa ya Kak, perekonomian kan. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang nge-cut karyawan, terus yang pembayaran gajinya ditunda, dirapel 2 bulan ataupun 3 bulan, terus juga dibayarkan tapi hanya 80%, 70%, 60% gitu. Dan sedangkan alhamdulillah banget karena kerjanya di PNM yang BUMN, kami tuh tidak merasakan gonjang-ganjing di luar sana gitu yang dapat gaji susah, pekerjaan susah, terus untuk biaya kehidupan sehari-hari berat itu alhamdulillah banget kami tidak merasakan itu. Jadi sudah terjamin ya. Betul. Bahkan benefit-benefit yang biasa kami dapatkan itu tidak dikurangi sedikit pun. Itu baik dari gaji yang memang harus kita terima setiap bulannya, tapi juga bonus-bonus yang biasa didapatkan itu bahkan di tahun-tahun COVID itu lebih besar daripada sebelumnya. Seperti itu. Jadi tidak sama sekali terpengaruh walaupun kondisi kehidupan kita sedang pandemi seperti itu. Ini salah satu benefitnya ya, berapa benefitnya. Jadi dia gaji pokok tetap ada. Betul. Padahal kan masa COVID itu kan bener-bener perekonomian Indonesia bener-bener lagi down ya. Itu karena aktivitas pabrik lagi berkurang, terus kemudian produksi berkurang, dan apalagi yang kita ketahui waktu itu memang sepi banget lah. Ibaratnya kayak Indonesia memang nggak boleh keluar berkumpul-kumpul, berkerumun, memang nggak boleh. Jadi nggak mungkin kan akan ada aktivitas ekonomi kan seperti itu. Tapi di BUMN PNM ini tetap mendapatkan benefit gaji bonus sesuai dengan tadi ya, ada target-target yang harus dipenuhi ya. Iya, betul. Sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Terus kemudian selain benefit-benefit, ada pengalaman apa lagi nih di PNM, selama di PNM? Iya. Jadi kalau pengalamannya banyak, tapi yang tahun ini ya Kak, yang tahun ini baru aku jalanin itu alhamdulillah di Agustus kemarin. Itu berarti baru beberapa bulan ini ya? Iya, betul. Baru beberapa bulan ini saya itu jadi salah satu wakil dari PNM yang ikut relawan bakti BUMN. Alhamdulillah. Jadi
walaupun mungkin banyak yang belum kenal PNM gitu. Ya, saya juga sebenarnya masih asing gitu sama PNM gitu kan. Betul gitu. Ternyata kita itu memang sudah sekelas dengan BUMN lainnya, dan kemarin juga ketika alhamdulillahnya terpilih dari ribuan peserta yang daftar itu hanya 10 Kak. 10. Jadi memang ada kegiatannya itu ada di 10 tempat, dan setiap tempatnya itu hanya 10 BUMN yang dipilih, dan alhamdulillah saya mewakili PNM untuk ikut di daerah Bali. Di Bali. Di Bali. Wah, ini berarti jalan-jalan ke Bali nih. Jalan-jalan ke Bali. Metro ke Bali. Dari metro ke Bali, dan dibiayai, Dibiayai. difasilitasi, dan networkingnya jadi luas ya Kak ya, karena ketemu dengan BUMN yang lain. Dan yang luar biasanya itu di sana kita kan sebagai volunteer ya Kak ya, bantu di desa Jembrana, di Bali itu di desa Jembrana, merasa benar-benar bahwa kita itu selain sebagai karyawan BUMN, kita itu juga bisa memberikan banyak manfaat gitu, dan sangat-sangat dapat pengalaman yang luar biasa bahwa sebagai manusia itu kita benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Karena kegiatannya itu luar biasa Kak. Jadi dari yang kita mengajar SD, terus kita itu bantu untuk memberdayakan UMKM. Jadi kita berikan materi-materi terkait UMKM, digitalisasi yang sekarang memang harus dijalankan UMKM kan Kak. Gitu. Terus juga kita ada kegiatan tanam pohon, jadi untuk pelestarian lingkungan. Terus juga ada tebar ikan wader, jadi untuk menetralisir wilayah di waduk tersebut. Terus juga eksplor daerah-daerah wisata di sana gitu. Dan selain kita bisa membantu orang, dan itu tadi pengalaman, dan alhamdulillahnya difasilitasi gitu. Jadi jalan-jalan dapat manfaat, banyak kenalan, dan tidak keluar uang sama sekali. Waduh, seperti inilah itu yang dicari orang-orang seperti itu ya. Apalagi pulang nanti dikasih sangu Mas Yan. Betul. Jadi uang sakunya pun masih utuh, ditanggung kan? gitu, ditanggung. Jadi uang sakunya dari pesawatnya, tiket pesawat, hotelnya, terus ketika di sana uang sakunya untuk jajannya ditanggung, plus sama transportasi lokalnya ketika di sana pun semua dibiayai kayak gitu. Makan dan apa segala macam. Pokoknya bener-bener kitanya aja dan apa pengalaman kita yang bisa kita share aja kayak gitu ya, kita bawa. Luar biasa. Jadi ternyata tapi tentunya ini harus menghadapi ribuan orang ya. Betul. Pasti ada tes-tesnya, kemudian akhirnya terpilih bisa menjadi perwakilan dari PNM nih. Betul. Salah satu BUMN yang di mana tadi, di desa mana? Jembrana, Bali. Jembrana di Bali, luar biasa. Dulu saya ke Bali itu waktu saya masih kecil ya, mungkin masih kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Ya masih Bali suasananya masih banyak turisnya, masih kalau yang sekarang yang saya tahu Bali lebih modern ya. Iya. Lebih modern gitu. Luar biasa. Ini berarti pernah juga ke mana lagi selain di Bali, pernah ke mana lagi nih? Selama kalau selama di PNM itu sebenarnya banyak Kak. Jadi kita itu tadi ya Kak, kita itu ketika merekrut karyawan itu bukan hanya sekedar untuk jadi pekerja saja gitu, tapi memang kita memikirkan ilmu-ilmu yang wajib mereka miliki gitu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang kita kasih gitu. Jadi kalau untuk kemana aja nih selama di PNM itu udah banyak Kak pelatihan di Medan. Oh, pernah ke Medan juga? Pernah pelatihan di Medan. Pelatihan di Jakarta. Di Jakarta itu bisa sampai 3 kali. Sekitar 3 kali itu Jakarta. Terus di Medan, Jakarta, di Palembang. Jadi banyak, hampir 1 tahun itu kurang lebih 2 kali itu ada pelatihan yang khusus karyawan gitu. Jadi untuk menambah pengetahuan dan kemampuan gitu. Luar biasa ya. Ini alumni kita yang satu ini ternyata pengalamannya ya, pengalaman terus kemudian ini kan tadi kalau kita berpindah tempat terus kita pasti bertemu dengan orang baru, wajah baru, akan ada pengalaman baru juga. Betul. Seperti itu. Ini berarti luar biasa nih, luas banget ya. Jadi buat teman-teman di sana mungkin ada ketertarikan untuk bergabung ya, di
PNM salah satu BUMN yang ada di Indonesia, bisa nih ya nanti mungkin bisa hubungin Kak Rahmalia. Iya, betul. Bisa komen di kolom komentar ya nanti biar kita Siap. langsung arahkan nih gitu. Siapa tahu kan dia ada keberanian dan keinginan untuk wah saya ingin memakmurkan desa saya gitu. Betul. Saya punya kelompok-kelompok nih usaha yang butuh dimodalkan seperti itu misalkan. Seperti itu. Ya, jadi yang mungkin taunya PNM itu negatif-negatifnya Iya, aja bahkan gitu biasanya ya. memang seperti itu. Kalau dengar kata mekar tuh orang-orang udah kayak wah langsung mekar juga Iya, tuh. betul. Tapi ternyata banyak sisi positifnya positifnya, yang bisa diambil seperti itu, dan memang apalagi BUMN ya Kak ya, pasti benar-benar memikirkan kesejahteraan karyawan sih. Gitu, baik dari kesehatannya, terus asuransi dan lain sebagainya itu dijamin gitu. Dan aku kan udah gabung di Mekar itu dari 2017. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. Ya, kalau memang misalkan PNM ini cuman perusahaan yang abal-abal yang mungkin setahun 2 tahun tutup dan lain sebagainya, nggak mungkin sampai 7 tahun kan Kak, kayak gitu. Jadi kalau untuk adik-adik semua deh yang masih bingung nih mau kerja di mana, coba deh join di Mekar, karena salah satu perusahaan yang bisa digantungkan hidupnya itu salah satunya di Mekar gitu. Di Mekar di PNM. Modalan Nasional Madani. Luar biasa. Ini khusus untuk perempuan ya? Perempuan. Khusus perempuan. Jadi PNM ini juga memang punya pembiayaan atau pemodalan khusus kelompok-kelompok perempuan saja nih Iya, ya, ibu-ibu betul. rumah tangga ataupun mungkin boleh nggak sih kalau dia belum berkeluarga? Kalau dia belum berkeluarga, boleh, tapi ada syaratnya, yaitu dia harus sebagai tulang punggung. Jadi kalau dia tulang punggung, dia yang memang membiayai kehidupan keluarganya, itu boleh kita bantu seperti itu. Karena kalau dia masih ada orang tua, ya berarti ibunya aja kalau mau gabung seperti itu. Iya. Susah, terus kemudian mungkin ada yang ya kan yang seperti kita tahu lah ya. Pernah mengalami hal semacam itu? Pastinya Kalau pernah. Untuk wilayah yang dipegang oleh Rama. Pastinya pernah, yaitu salah satu lika-likunya bekerja kali ya Kak ya. Apalagi yang berhubungan dengan pembiayaan gitu. Biasanya itu yang seperti itu terjadi tadi yang kayak kata kakak ya. Jadi yang awalnya memang kita itu fokusnya memberikan pembiayaan wajib untuk usaha, tapi ternyata di belakang kita itu tidak digunakan untuk usaha. Akhirnya ketika dia jatuh tempo pembayaran, itu dia tidak bisa membayar seperti itu. Kalau caranya seperti apa ketika penagihan, ya balik lagi biasanya memang harus kita lakukan pendekatan ulang seperti itu. Dari yang biasanya harus 1 minggu nih dia pembayaran angsuran, ya memang bisa jadi waktunya bertambah seperti itu. Tapi mau tidak mau, karena memang keinginan kita itu bukan hanya sekedar dia memiliki pembiayaan, biasanya kita juga adakan pelatihan. Oh, jadi seperti itu. Jadi ada pelatihan untuk nasabah juga. Jadi kalau yang memang sudah mulai batuk-batuk, kan biasanya itu seperti itu tuh ada ininya Kak. Ada apa ya itu namanya? Tanda-tandanya gitu. Jadi sebelum memang dia udah benar-benar tidak bisa mengangsur, yang kan biasanya tepat waktu nih di hari angsuran, terus besoknya itu Ini mulai agak nakal, ngelalen gitu, lupa gitu. Akhirnya yang harusnya jam 2 datang jam 3, jam 4. Nah, itu kan sudah mulai ada tanda-tanda nih gitu. Nah, biasanya yang seperti itu kita ajak untuk pelatihan. Pelatihan pengembangan kapasitas usaha seperti itu. Jadi kita tanya ibunya itu usahanya apa atau dia minatnya apa gitu. Jadi kalau semisal memang bisa kita bantu untuk mengarahkan yang tadinya dia sudah tidak punya usaha nih, oh kayaknya di daerah ini nih lagi boomingnya nih usaha sebelah misalnya. Iya gitu. Nah, Cocok jadi nih. kita bantu, kita cariin coach yang memang sudah berhasil di usaha sebelah untuk ngajarin seperti itu. Jadi nggak kita tinggalin gitu aja. Kita kasih edukasi juga, kita kasih pelatihan juga gitu. Tapi ya balik lagi Kak, kan banyak juga gitu. Kalau yang memang sudah tidak bisa dihubungi atau yang sudah pergi dan lain sebagainya, tetap kita upayakan
datengin keluarga kayak gitu ya. Intinya kalau sudah bertemu yang seperti itu pendekatannya jadi lebih ekstra gitu, yang harusnya selesai di 1 hari ya akhirnya berhari-hari seperti itu. Jadi memang pasti ya terjadi hal semacam itu ya, kita nggak bisa Pasti. menafikan ya gitu. Pasti. Awalnya memang sudah ada niatan baik kita, ketulusan kita untuk kemudian membantu ya, membantu mereka yang tadinya tidak memiliki modal usaha, terus kemudian kita modalkan supaya perekonomiannya nantinya lebih baik. Lebih baik, Seperti betul. pengalaman ibu yang pedagang tadi ya, Iya. pedagang Ini jahe, iya. kencur, kunyit yang sangat bersyukur Sangat gitu bersyukur. dengan adanya PNM ini gitu ya. Dan juga ternyata ketika mengalami kendala dalam mengangsur, kemudian kita pendekatan, ternyata memang ada kebutuhan yang seperti misalkan kemampuan usahanya ternyata ini tidak cocok saya bikin usaha ini, kira-kira saya cocoknya usaha apa, dan kemudian dibantu. Iya, ternyata. ada pembinaannya juga. Nah ini bisa menghilangkan hal negatif dari teman-teman nih. Iya. Selama ini kan teman-teman berpikir ya kalau Mekar ini datang-datang pasti langsung marah-marah Iya. gitu. Karena ada ini di video itu sampai warga itu nyumput di semak-semak gitu, Iya. saking takutnya. Karena gitu, tapi ternyata ya ini asalnya ya. Padahal mereka ini sebenarnya pengen pendekatan, pengen Iya. nanyain lagi nih kira-kira apa Iya. kesulitannya, kenapa kok sampai akhirnya terjadi penurunan pengangsurannya ini Iya. jadi terlambat dan sebagainya. Oh, ternyata ada pelatihannya gitu. Iya, Jadi tidak betul. ditinggalkan ya kalau untuk BUMN, untuk PNM Mekar ini nasabah tidak perlu khawatir ya, pasti akan dibantu untuk kemudian menuntaskan kewajiban-kewajibannya seperti itu. Betul Kak, karena biasanya itu yang seperti itu tuh terjadi karena kita tuh nggak ditemuin gitu. Jadi memang janjiannya jam 4 misal, oke jam 4 kami ke rumah gitu, ternyata setelah sampai ke sana tidak ada orang, jam 5 tidak ada orang, terus nanti bilangnya Mbak aku adanya jam 9 kayak gitu, ketika disamperin juga tidak ada orang. Jadi hal seperti itu sebenarnya terjadi karena miskomunikasi aja gitu Kak. Jadi sebenarnya yang ditakutkan orang-orang Kak, kalau kita nggak ada salah kenapa nggak ditemuin aja gitu. Sebenarnya kita lebih enak tuh kalau memang orangnya mau ngobrol terbuka aja ibu masalahnya apa seperti itu, jangan malah sembunyi-sembunyi gitu kan, akhirnya kita bingung gitu, dan mindset orang-orang akhirnya Jadi negatif wah nih. ini nih malam-malam nih nagih nih dan lain Iya, sebagainya, maksimal padahal gitu. memang si pemilik rumah itu menjanjikan adanya jam segitu. Iya, betul. Kalaupun memang tidak ada janjian, pasti kami juga pikir 2 kali lagi kan mau balik lagi, karena memang semuanya itu sudah diatur, jamnya itu tidak ada namanya penagihan di atas jam 6 sebenarnya Sebenarnya dari prosedurnya dari memang prosedurnya tidak ada dan memang dari jadwal yang sudah dibagikan itu nggak ada yang di atas jam 6 gitu. kecuali Tapi tadi itu ya memang ada nasabah yang menjanjikan dan memang oh Mbak ada yang belum ngangsur nih 1 orang 2 orang, ibunya masih ke ladang atau seperti apa, nanti balik lagi, seperti itu sih biasanya. memang sudah ada janjiannya ya dengan nasabah seperti itu. Jadi ya ini buat teman-teman di rumah sana yang mungkin berpikirnya bahwa Mekarnya selalu dengan hal-hal negatifnya ya, datang hadir untuk menagih dan sebagainya dengan marah-marah mungkin ya, tapi sebenarnya enggak ya. Jadi kalau misalkan nasabah mau lebih terbuka mungkin akan ada solusi. Betul. Akan ada tadi itu ya, ada bentuk pelatihan atau Betul. mungkin akan dicarikan solusinya. Seperti Betul. itu. Karena sebenarnya kita itu dari awal Kak, yang tadi itu kan Kak, kita itu kan pembiayaan berbasis kelompok. Jadi sebenarnya kita itu tidak harus datang ke rumah masing-masing gitu Kak. Jadi untuk penagihan tuh sebenarnya hanya fokus ke satu tempat, satu titik itu. Ketika pencairan di tempat A, ya kita ketika penagihan juga di Fokus di situ, tempat fokusnya A, di ya. situ. Kenapa kadang itu yang beredar di luaran sana itu kan, oh kami datengin ke rumah ibu A, ke rumah ibu B, ngetok sampai malam, nungguin sampai malam. Itu karena memang upaya kami mau nemuin nasabah yang tidak bisa mengangsur seperti itu. Karena kalau nasabahnya itu baik-baik saja, dia bayar, itu harusnya kita tidak ke situ, nggak ke rumahnya, cukup ke rumah ketua kelompoknya saja kayak gitu. Jadi kalau ada pikiran yang oh harus datang ke rumah ini segala macam lagi, itu pertanyaannya berarti ibu tuh tidak hadir dan tidak mengikuti aturan Mekar. Makanya kenapa ibu harus kami samperin ke rumah, karena kadang itu kan kita itu yaitu tadi mau ngobrol sebenarnya masalahnya di mana gitu. Jadi akan lebih mudah kalau terbuka ya sebenarnya seperti itu. Betul. Ya, terus kemudian yang terakhir deh, kan kira-kira apa nih
yang mau Rama sampaikan ke teman-teman di rumah sana berkaitan dengan PNM atau juga bagaimana nih cara rekrutmen karyawan PNM atau mau jadi nasabah PNM? Oke, jadi kalau untuk yang mau join, mau gabung jadi karyawan di PNM, bisa nanti langsung hubungin, bisa komen juga ya Kak Oh di ya, bisa di kolom komentar ya. nanti biar nanti Dihubungin ya gitu. Dan ada juga nanti tim rekrutmen yang menghubungi. Kalau nomornya nanti bisa kita share juga nomor untuk khusus yang bagian rekrutmen. Iya, seperti itu. Dan untuk persyaratannya sih gampang, yang penting sudah lulus SMA ataupun SMK. SMA atau SMK. Iya, betul. Dan yaitu tadi untuk yang mau cari jenjang karir yang luar biasa, apalagi untuk perempuan yang biasanya di luar sana, ya perempuan biasanya terbatas ya Kak untuk jenjang karirnya. Kalau di PNM sangat terbuka luas jenjang karirnya, benefitnya juga sangat menjanjikan. Jadi cobain dulu deh gabung di PNM kayak gitu. Kalau untuk nasabah, ya harapannya usahanya tetap lancar terus, jadi bisa tetap loyal ke PNM dan angsurannya tetap lancar. Sudah sih Kak, itu aja. Oke, itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini ya. Buat teman-teman di luar sana juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar PNM atau Mekar, bisa nanti langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi tentunya jangan menghujat ya. Tadi kita sudah sama-sama jelaskan bahwa ternyata ini sebenarnya semua halnya ini positif ya. Yang buat negatif adalah tadi ada Miskomunikasi seperti itu, miscommunication. Jadi kurang terbukanya antara baik itu nasabah ataupun mungkin dari pihak karyawannya. Jadi mungkin itu saja perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.